Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita akan datang kembali kepada Tuhan. Kita akan mempersembahkan hidup kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita buka hati kita untuk memuji, untuk mendengar suaranya sore hari ini. Biar Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu sore hari ini. Kami membawa hidup kami membawa hati kami. Tuhan, kami mau beribadah kepadamu sore hari ini. Kami menyerahkan ibadah ini hanya kepada Tuhan. Kami percaya saat kami datang membawa hidup kami dengan penuh penyerahan, penuh ketulusan kepada Tuhan. Engkau Allah yang bertahta atas pujian kami. Saat kami membuka hati kami, Engkau Allah yang berbicara kepada kami Tuhan masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap untuk beribadah katakan bersama-sama, amin, haleluya, haleluya. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Kita percaya bahwa kita punya satu nama yang sungguh luar biasa. Satu nama yang sangat begitu mengatasi segala sesuatunya, yaitu nama Tuhan. Kami ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau serukan, kita mau sorakan bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya. Kuasa maut
abadi. Karena Dia Allah yang setia, Allah yang senantiasa memberikan kasih-Nya yang kekal, Allah yang mengasihi dan menyayangi kita dengan sungguh. Biarlah pujian ini menjadi doa setiap kita, memberikan kekuatan buat setiap kita, untuk kita melihat bahwa Allah kita luar biasa. Haleluya. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Membuatku merasa harga di mata
Tuhan, sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah sore ini Tuhan, Kau persiapkan hati kami Tuhan untuk kami mendengar kebenaran akan firman-Mu. Biar sertai Tuhan hamba-Mu Bapak Pastor John yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat marifat Tuhan tambahkan buat Pastor John sore hari ini, untuk kami boleh menerima apa yang menjadi isi hati-Mu melalui Pastor John. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus. Kami serahkan waktu pemberitaan akan firman-Mu hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya boleh berkata amin. Kami persilakan untuk Bapak Ibu kembali duduk. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, semuanya sehat ya. Haleluya. Dan saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Di bulan Maret ini tema kita sudah berganti ya. Tema kita adalah What are you hiding? Apa yang kamu sembunyikan? Ya, ini judulnya menarik ya. Kita tahu bahwa kita sedang belajar tentang alive in character ya. Kalau secara tema besar di tahun 2023 ini adalah alive in character. Ya, supaya karakter kita sebagai orang percaya itu bertumbuh menjadi karakter yang menyenangkan hati Tuhan ya, katakan amin. Nah, itu sebabnya kita belajar bersama-sama hari ini apa yang kamu sembunyikan. Nah, apa ini maksudnya ya, apa yang kamu sembunyikan ini. Nah, Tuhan menghendaki supaya hidup kita itu terbuka di hadapan Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan. Ya, terlebih jika hal yang disembunyikan itu adalah sesuatu yang membuat karakter kita itu tidak bisa bertumbuh. Biasanya ada orang-orang yang ingin berusaha menyembunyikan ya dalam kehidupannya, mungkin dalam area tertentu di mana dia ingin supaya apa? Supaya jangan sampai ada yang tahu ini ya. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau manusia mungkin bisa, kita itu menutupi dari manusia itu bisa. Tetapi kalau Tuhan, tentunya tidak mungkin kita bisa menutupi dari Tuhan. Setuju saudara-saudara? Ya, Tuhan mau supaya apa? Hidup kita yang kelihatan ini, ya itulah kita. Ya, itulah kita. Sebagaimana adanya kita itu, itulah kita. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Ya, karena nanti kalau kita menyembunyikan sesuatu, kita akan cenderung kita nanti pakainya itu topeng kehidupan kita. Topeng itu biasanya supaya terlihat baik, begitu kan? Topeng itu biasanya dipakai supaya apa? Kelihatan keren atau menutupi wajah aslinya, gitu. Nah, tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama, ya. Itu sebabnya judul firman Tuhan ini adalah pertanyaan. Pertanyaan itu maksudnya supaya kita mengecek kehidupan kita masing-masing. Apa yang kamu sembunyikan? Ya, saya berharap kita semua belajar dari kebenaran firman Tuhan ini supaya tidak ada satupun yang menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, apa yang Alkitab katakan, saudara? Ya, yang pertama, yang akan menghalangi kita bertumbuh dalam karakter ini, ya, alive in character ini adalah kecenderungan hidup kita ini ingin mendustai Tuhan atau menyembunyikan sesuatu dari Tuhan. Ya, kita belajarnya kisah para rasul kan ya. Kita sedang belajar kisah para rasul pasal 5 ayat 3 sampai 4. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis?
Ya, ini Rasul Petrus yang mengatakan, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya, ini cerita di Kisah Para Rasul yang dicatat ya oleh Bapak Lukas namanya, yang mencatat Kisah Para Rasul ini. Ya, di situ diceritakan tentang ada, sebetulnya ini pasangan Ananias dan Safira ya. Mereka dua-duanya mati karena mereka mencoba mendustai Tuhan. Ya. Baik suaminya maupun istrinya, kedua-duanya mati. Masalahnya adalah di mana, saudara-saudara? Masalahnya adalah, poinnya itu adalah yang dikatakan oleh Petrus ini, yaitu apa? Kedua ini, pasangan ini, itu mencoba membohongi Tuhan, gitu saudara ya. Mencoba mendustai Tuhan. Padahal Tuhan tidak bisa didustai, karena apa? Apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan tahu, begitu ya. Dan Petrus waktu itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur, kamu ini ya, kamu ini tidak sedang mendustai manusia. Kamu pikir kamu bisa mendustai manusia, mungkin kamu bisa, tapi kamu ini sedang mendustai Allah. Dan gak bisa, kamu tuh mendustai Allah gak bisa. Saudara, ini menjadi gambaran yang baik buat kita semua yang hadir hari ini, saudara. Kalau di hadapan Tuhan, saya mau memberitahu hidup kita itu sama sekali terbuka, tidak ada yang tertutup. Tuhan itu tahu dimanapun kita berada, kapanpun, ya jam berapapun, Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau di sini ada Koferi ini suka keluar kota. Mau di kota manapun, di tempat manapun, Tuhan itu tahu. Tuhan itu mengerti. Ya, bahkan di sini ada Kak Ledi, suaminya berlayar. Mau berlayar kemanapun, apapun yang dilakukan oleh suami Kak Ledi, Tuhan itu tahu, Tuhan itu ngerti. Kalau dari sisi yang positif dalam tanda petik ya, positif itu artinya gini, kita senang berarti kita diperhatikan oleh Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Tapi di sisi yang lain, saudara, hati-hati kalau kita melakukan sesuatu, saudara. Kenapa? Karena ternyata Tuhan tahu, walaupun manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan, saudara. Karena tidak ada yang tersembunyi, saudara-saudara. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Mau ditutupi bagaimana enggak bisa. Di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, itu punya kecenderungan itu menyembunyikan kesalahan ya yang sudah ya mereka lakukan. Rupanya kecenderungan manusia ini untuk menyembunyikan kesalahan di hadapan Tuhan itu sudah sejak lama. Sejak manusia diciptakan, lalu mereka itu makan buah yang dilarang, yang harusnya nggak boleh dimakan, tapi dimakan. Setelah dimakan, dia tahu berbuat salah, lalu apa yang mereka lakukan? Sembunyi, saudara-saudara. Sembunyi itu maksudnya apa? Ingin menutupi kesalahannya, supaya Tuhan itu nggak ngerti. Nah, ini kan aneh, mustahil Tuhan tidak tahu, saudara ya. Tapi kecenderungan itu sudah ada sejak kapan? Sejak manusia pertama, Adam dan Hawa. Jadi nggak heran kalau kita keturunannya ini, saudara, punya kecenderungan yang sama. Kalau berbuat salah, lalu berusaha menutupi di hadapan Tuhan. Ya, berusaha supaya Tuhan tidak ketahuan.
Ya, tapi di Taman Eden itu Tuhan itu berjalan. Apakah waktu Tuhan bertanya, "Di manakah engkau Adam?" Apakah Tuhan benar-benar tidak tahu, Saudara? Tidak. Tuhan itu hanya ingin mereka itu jujur gitu loh. Ya. Kalau punya salah, berbuat salah, sudah salah, ya Tuhan, ini aku sudah berbuat salah, aku minta ampun Tuhan. Jadi tidak ada yang disembunyikan, saudara-saudara. Ya, kalau kita berbuat salah, ada kesalahan ya, Tuhan mau supaya kita itu terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, aduh aku sebagai suami aku salah Tuhan. Ngaku sama Tuhan. Bukankah Alkitab mengatakan Allah adalah Allah yang setia dan adil? Kalau kita mengakui, maka Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan melupakannya, katanya ya, saudara ya. Ya, itu sebabnya saudara, Tuhan mau tidak ada yang tersembunyi, sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita, saudara. Jangan melakukan hal-hal yang coba-coba Anda tutup-tutupi. Karena apa? Karena ketika Anda lakukan itu akan menghalangi karaktermu itu bisa bertumbuh. Makanya di Mazmur 139 ya, Daud mengatakan, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Ya. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, di jalan yang benar," maksudnya. Ini loh doanya Daud ini, saudara, menarik sekali, yang jadi lagu kan, saudara, lagu ini ya. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Bahkan pikiran kita saja, saudara, Tuhan itu ngerti, saudara. Kita sedang memikirkan sesuatu yang tidak baik, sedang memikirkan sesuatu yang keliru, Tuhan itu ngerti. Makanya Daud itu minta ampun sama Tuhan, saudara. Dia betul-betul minta ampun sama Tuhan, ditegur oleh Nabi Nathan. Saudara, karena apa? Karena tidak ada yang tertutupi di hadapan Tuhan. Semuanya itu kelihatan dengan jelas. Ilustrasinya itu, kalau kita punya kesalahan ya, atau punya kita ini kalau punya kesalahan, lebih baik minta ampun dan dibersihkan oleh Tuhan kesalahan kita. Contoh ya, saudara ya, kalau tadi mau masuk ke gereja, lalu Anda nginjek gituan, saudara, ya kan? Tahu maksudnya, saudara ya? Apa yang saudara lakukan kalau saudara nginjek gituan? Ke Indomaret, beli plastik kresek ya? Oh iya, lalu dibungkus plastik kresek, saudara. Masuk ke gereja, srek, gitu, saudara, di gereja. Apakah kira-kira itu yang kita lakukan? Tidak. Yang kita lakukan itu apa, saudara? Itu ke kamar mandi, dibersihin, sampai bersih, betul enggak? Baru bisa masuk. Maksud saya begini, sesuatu ya kesalahan ditutupi ya, malah nanti ketahuan, saudara. Malah ketahuan. Yang benar itu kalau kita punya sesuatu yang salah gitu ya, saudara ya, lebih baik di hadapan Tuhan dan bilang, "Tuhan, aku ngaku Tuhan, aku salah. Aduh, aku jadi suami ini belum benar Tuhan, ampuni saya Tuhan. Aduh, aku sebagai istri ini kok masih nuntut suamiku terus Tuhan, salah aku Tuhan." Minta ampun sama Tuhan. Tapi terbuka, tidak ada yang tertutupi di hadapan Tuhan, dan Tuhan itu Tuhan yang baik, saudara. Senang sekali Dia kalau kita terbuka di hadapan Tuhan. Kenapa? Itu yang akan membuat karakter kita itu diubahkan di dalam Dia, saudara. Ketika kita belajar untuk terbuka. Dan kalau ada kesalahan, minta Tuhan mengampuni, bersihkan. Ya, saudara ya. Yang kedua, saudara. Jadi menyembunyikan ketidaktaatan di
di balik sesuatu yang bersifat rohani. Apa ini maksudnya, saudara? Saya jelaskan dengan ayatnya, nanti saudara ngerti maksud saya, saudara. 1 Samuel pasal 15 ayat 2-3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Ini perintah Tuhan yang disampaikan kepada Raja Saul, rajanya orang Israel yang pertama. Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Itu artinya semuanya harus dimusnahkan. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Samuel, saudara? Lalu yang dilakukan oleh Saul. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Perhatikan saudara ya. Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag. Agag ini rajanya orang Amalek, saudara. Ya, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Saudara, lalu dia bilang, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal, saudara. Jadi ceritanya gini, saudara. Tuhan suruh orang Amalek itu dihabisin. Sak raja-rajanya, sak kambing dombanya, semua tumpas semuanya. Itu perintahnya Tuhan. Saul itu dia mengatakan, memang aku mendengarkan suara Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Rajanya tidak dibunuh. Lalu dia bawa-bawa rakyatnya, saudara, untuk sebagai alasan, saudara. Ya, padahal keputusan ada di tangan raja, saudara. Dia bawa-bawa rakyatnya, katanya rakyatnya itulah ya yang mengambil jarahan itu domba dan lembu-lembu yang terbaik. Lalu modusnya apa, saudara? Dia bilang bahwa ini domba yang baik ini nanti akan dipersembahkan kepada Tuhan, katanya, saudara. Padahal perintahnya itu ditumpas. Nah, saudara lihat di sini kan. Jadi Saul itu melakukan ketidaktaatan dan berusaha sembunyi di balik apa? Sesuatu yang bersifat rohani. Yaitu apa? Dia seolah-olah baik kepada Tuhan karena akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan domba-domba yang tambun itu, saudara. Ya. Waktu saya membaca ini, banyak orang Kristen itu yang begini, saudara. Banyak. Dia berusaha menutupi ketidaktaatan ya di satu area kehidupannya, lalu dia tutupi dengan apa? Dengan sesuatu yang lain, dia melakukan sesuatu yang bersifat rohani seolah-olah, saudara. Sehingga apa? Yang ini ketutupan, ketidaktaatannya ini tertutupi, enggak ketahuan, saudara. Gara-gara apa? Dia pikir gara-gara dia mengatakan bahwa Saul ini ya, saudara ya, akan mempersembahkan korban, Tuhannya jadi senang dan sudah enggak memperhatikan ketidaktaatannya. Tidak, saudara. Tidak begitu. Tuhannya mengatakan apa, saudara? Tuhan mengatakan begini. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Saudara, taat kepada Tuhan itu lebih baik daripada engkau korban buat gereja banyak mungkin. Wah, korbannya mungkin paling banyak, persembahannya paling banyak. Tapi hidupnya itu enggak taat, saudara. Tuhan bilang apa? Taat itu lebih baik daripada korban persembahanmu. Ora patean Tuhan dengan persembahanmu, saudara. Tuhan itu Tuhan yang kaya, saudara. Ya. Buat apa engkau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi hidupmu tidak taat, saudara? Buat apa? Suami, hei suami, engkau menyakiti pasanganmu, tapi engkau kalau di gereja kayaknya pelayanannya luar biasa. Itu sama, saudara.
ditutupi dengan sesuatu yang kelihatannya rohani, padahal ini ada hal yang nggak baik yang dilakukan, saudara. Ya, apa artinya, saudara? Jadi anak membangkang sama orang tua, tapi kalau di gereja, wah kayaknya sama Tuhan itu luar biasa, saudara. Itu nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Sama saja juga, ya. Yang tadi saya mengatakan ada banyak hari ini orang-orang yang merasa dia punya duit banyak. Wah, saya uripnya terserah saya, pastor. Seperti tak kasih persembahan, pastor. Saya ingin katakan, persembahan Tuhan tuh nggak butuh persembahanmu sebetulnya. Tuhan tuh kaya kok. Yang Tuhan butuhkan itu adalah ketaatanmu. Kenapa, saudara? Karena Tuhan ingin kita tuh menjadi orang percaya yang punya karakter yang baik dalam hidup kita, saudara. Ya, supaya apa? Supaya kita ini bertumbuh. Suami jadi suami yang baik, istri jadi istri yang baik. Jadi kalau datang ke pelayanan gak ada yang memanipulasi pelayanan untuk nutupi sesuatu yang apa? Yang sebetulnya ada yang salah yang kita lakukan, tapi di sini ya ini salah satu contoh, saudara. Saya juga mau ngomong ini, saudara ya. Saudara boleh protes sama saya, silahkan, saudara ya. Ini yang saya akan omongkan ini ya, saudara ya. Ada orang-orang yang firman Tuhan kan mengatakan, saudara, persembahkanlah persembahan persepuluhanmu. Ya toh. Tapi ada orang-orang, pastor, ya saya sudah tak kecake dewe, pastor, gitu, saudara. Jadi dia itu kelihatannya memberi pada orang-orang, baik pada orang-orang. Tapi sebetulnya, saudara, ya hal yang seharusnya dia lakukan, dia tidak lakukan dulu, saudara. Yaitu apa? Tuhan bilang persembahkanlah persepuluhan, saudara. Ya, kalau saudara mau memberi itu ada bagian yang lain. Tapi persepuluhan ini adalah ukuran ketaatan kita kepada Tuhan sebetulnya. Yang pertama, supaya kita tidak cinta uang, saudara. Ya, kalau orang sudah lihat uang gitu, saudara, duh eman-eman ya. Kalau diambil persepuluhannya eman-eman, saudara. Ya, eman-eman ini. Wah, saya aja kurang, nanti kalau perpuluhan bagaimana, saudara? Ya, saya selalu mengatakan, saudara, sepanjang hidup saya tidak pernah tidak memberikan perpuluhan, saudara. Saya berani ngomong begini, Tuhan tahu apa yang saya katakan ini, saudara. Sekalipun hari ini saya jadi hamba Tuhan pun, saya tetap memberikan perpuluhan, saudara. Dan saya tidak pernah kekurangan, sedikit pun tidak pernah kekurangan, saudara. Justru Tuhan semakin memberkati hidup saya, saudara. Kenapa, saudara? Kita tidak bisa menutupi bahwa, oh ya tidak memberikan perpuluhan, tapi saya mau menabur loh, pastor. Menabur itu lain lagi, saudara. Saya juga menabur, saudara. Saya memberikan perpuluhan, tapi saya juga menabur, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya kita belajar hari ini, jangan ada sesuatu yang membuat kita itu ya, jadi apa yang kita lakukan seolah-olah itu hal yang rohani, tapi sedang menutupi sesuatu yang sebetulnya ada ketidaktaatan kepada firman yang kita lakukan, saudara. Ya, itu sebabnya hari ini, ya, memang gereja kita, gereja AFGF itu, firman Tuhannya itu memang benar-benar tidak gampang diterima oleh orang yang biasa-biasa, saudara. Hanya orang-orang yang mau bertumbuh saja yang bisa terima kebenaran ini, saudara. Iya, karena kalau orang-orang yang nggak mau bertumbuh, saudara, wah nggak mau terima kebenaran seperti ini, saudara. Wah, ya, karena ini berat sebetulnya, ya. Tapi sekali lagi, berat atau tidak, itu sebetulnya apa, saudara? Ukurannya di mana, saudara? Kalau saya mengasihi Tuhan, maka perintahnya Tuhan itu pasti nggak akan berat, saudara. Percayalah. Bahkan firman Tuhan mengatakan perintah Tuhan itu tidak berat. Ayatnya mengatakan begitu, saudara.
ya pasti kita akan melakukannya itu dengan gampang, dengan ringan, saudara. Karena kita mengasihi Tuhan. Nah itu sebabnya hari ini, ya tadi kan apa yang menghalangi kehidupan kita ini bisa bertumbuh, karakter kita ini bisa bertumbuh, yaitu apa? Kecenderungan tadi, menutupi ketidaktaatan kita dengan sesuatu yang bersifat rohani, saudara. Apapun itu. Makanya tidak heran, saudara. Tadi saya mengatakan banyak di gereja itu orang yang pakai topeng. Jangan bersusah payah dengan menggunakan topeng untuk menutupi wajah kita yang sesungguhnya. Gak usah susah payah, lebih baik kita ini terbuka di hadapan Tuhan, ya. Kita jujur di hadapan Tuhan, taat sama Tuhan, ya. Sehingga kita nggak perlu lagi pakai topeng untuk nutupi kesalahan kita, ketidaktaatan kita yang lain, ya, dengan melakukan yang tadi saya bilang, sesuatu yang kelihatannya bersifat rohani. Karena hari ini banyak, saudara, tentu bukan di tempat ini. Kalau di tempat ini semua saya yakin orang-orang yang melayani tidak pakai topeng melayaninya, saudara. Amin, saudara. Ya yang ada di sini ya, Mbak Esmi ya kayak gitu itu, saudara, ya kan. Ya, Mas Guntur ya kayak gitu itu. Ya Mas Nu ya begitu, nggak ada yang pakai topeng, saudara. Ya, semuanya asli, nggak ada yang mencoba ditutup-tutupi. Nah, saudara, saya tutup dengan ilustrasi ini, saudara. Ilustrasi anak yang membunuh bebek, saudara ya. Mungkin Anda pernah mendengar ini, saudara. Jadi suatu kali, ya, anggaplah nama anak ini adalah si Sastro, saudara ya. Ada yang namanya Sastro di sini? Tidak ada ya. Oke. Sastro dengan teman-temannya itu, ya, dengan teman-temannya itu dia membuat itu loh, saudara. Apa sih ketapel itu loh, saudara ya. Yang begini lalu bisa buat apa? Cari burung atau apa begitu ya. Ketapel. Lalu dia buat itu, saudara. Ya biasanya dari pentilnya itu ban itu ya kan biasanya. Kalau dulu zaman saya pakainya pentil, pakai kalep gitu, lalu pakai batu. Wah, gitu, saudara. Nah, kira-kira gitu. Si Sastro ini, wah, dia buat itu, wah, dia coba-coba, wah, asik nih ya kan, asik. Tiba-tiba waktu dia nyoba-nyoba gitu, tetangga sebelah, ya, Pak Kumis ini punya bebek. Bebeknya Pak Kumis itu kepalanya naik turun, ya, kan ada pagernya, lalu kadang kelihatan, kadang enggak, kadang kelihatan. Bikin panas si Sastro ini, saudara, ya kan, lagi punya ketapel kan, wah ini mau nyoba-nyoba saya ini kelihatannya nih bebek ini, muncul lagi, wah gitu kan, panas dia, saudara, ngambil batu, peng gitu, nggak kena, saudara, masih gini terus kan, nggak tahan dia, jaraknya dibuat dekat, saudara, ya kan, ambil batu. Wah, dia tunggu kepalanya naik, saudara. Betul. Begitu waktu yang tepat kepalanya naik, jeblak, saudara. Persis kena kepalanya, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ya jelaslah, langsung mati bebek itu, saudara. Langsung mati. Wah, senengnya, saudara, si sahabat Sastro. Wah, dia cerita sama teman-temannya. Hebat ya, saya bisa tepat di kepalanya, wah, semua tepuk tangan semua. Begitu lagi dia tepuk tangan, dia mikir, ngomong-ngomong ini bebeknya siapa gitu kan. Bebeknya Pak Kumis ini guala ceritanya, saudara. Yang dia tahu nih Pak Kumis ini gualanya minta ampun, saudara. Waduh, bingung dia, saudara. Bingung gimana caranya ini. Wah, akhirnya apa, saudara? Akhirnya dia lompat pagar, dia ambil bebeknya, dia kubur bebeknya, saudara. Ditutupi, saudara, ya kan. Dia pikir aman ini udah nggak ada yang tahu gitu, saudara. Ya, lalu dia ke sekolah besoknya, saudara. Anak-anak biasa, saudara, kalau lagi ngobrol,
pengen hebat-hebatan. Wah, temennya cerita tentang dia melakukan apa, dia cerita. Wah, aku juga, wah aku pernah bunuh bebek, kan gitu kan. Wah, keperocotan ngomong, saudara, sama teman-temannya yang rodok nakal-nakal ini, saudara. Wah, kamu bunuh bebeknya Pak Kumis ya? Oh, tak lapor ke gitu. Wah, mateng saudara ini. Berat ini saudara. Kalau gini caranya, bahaya, saya bisa dibawa ke Pak Kumis ini. Terus akhirnya apa? Jangan dong, jangan dilaporkan. Enggak apa-apa kalau enggak mau dilaporkan. Yang penting tuh di sana ada es krim. Tuh kok kayak es krim. Nanti aman kamu. Oh ya wes. Udah. Saudara, dibelikan es krim. Wah, pulang rumah aman. Besoknya temennya saudara, dasar teman-temannya nakal kan, nagih lagi kan temannya saudara. Sastro, ingat bebek gitu ya kan. Begitu ngomong bebek aja dia tahu harus beliin es krim berarti saudara. Ini berapa hari begitu pikir-pikir kuwi lama-lama bangkrut aku ini. Ya, harus beliin es krim terus ini. Akhirnya apa yang dipikirannya saudara? Yang dipikirannya dia berpikir, aku kalau gitu tak datang ke Pak Kumis saja. Aku tak ngaku saja sama Pak Kumis ini. Wah betul. Sore-sore itu Pak Kumis lagi baca koran itu saudara. Dia datang pelan-pelan. Pak, ya ada apa? Ya kan galak nih saudara ya kan ceritanya. Pak, saya mau cerita Pak. Ya, mau cerita apa? Itu. Akhirnya Pak Kumis buka korannya dan kemudian lihat anak ini. Oh, Sastro, kamu cerita apa? Pak, sebelumnya maafkan saya Pak. Ampuni saya Pak. Ampuni ya Pak ya. Loh, ada apa kan? Ngomong dulu apa? Lalu dia dengan takut-takut saudara ya, dengan nadanya gemetaran itu kan saudara, Pak Kumis, saya 3 hari yang lalu sudah membunuh bebeknya Pak Kumis. Sampai sudah sambil dredeg itu saudara ya kan, karena takut dimarahi saudara. Dia ngomong, Pak Kumisnya diam aja saudara. Sudah ngomongnya? Sudah. Lalu Pak Kumis bilang, waktu kamu main ketapel itu, aku tuh di atas loteng tuh liatin kamu. Waktu kamu mau ngetapel bebek punya saya itu, nggak kena ya saya tahu. Sampai kamu maju dan akhirnya mati gara-gara ketapelmu ya saya tahu. Kamu ngubur itu, bebek itu ya saya tahu. Tapi saya itu diam. Saya ingin tahu sampai di mana kejujuran kamu bisa ngomong sama saya. Ternyata Pak Kumis itu bukan sosok yang galak. Ternyata Pak Kumis itu adalah sosok yang baik. Dia sudah ketakutan terlebih dahulu. Dia mengatakan, Pak Kumis mengatakan, aku seneng kamu bisa jujur. Kalau kamu jujur, sebetulnya itu akan menyelesaikan masalah kamu. Kamu jadi anak yang bebas, anak yang tidak diintimidasi lagi oleh teman-temanmu itu. Kamu bisa bangkrut kalau kamu, kan dia cerita juga saudara, dia si anak ini cerita bahwa sampai harus membayari teman-temannya itu. Ilustrasi ini itu gambarannya kita saudara. Kalau kita tidak ngaku sama Tuhan, Pak, kita melakukan apapun sama dengan Pak Kumis itu, Tuhan akan bilang, aku tahu waktu kamu begitu, aku tahu. Waktu kamu begitu juga aku tahu. Aku hanya ingin kamu jujur sama aku. Kalau tidak, ada oknum yang lain yang namanya iblis, itu akan mengintimidasi hidupmu. Setiap kali kamu ke gereja,
Ya kalau kamu nggak ngaku sama Tuhan, kalau kamu nggak jujur sama Tuhan, setiap kali kamu datang ke gereja, iblis bilang, alah ngapain kamu ke gereja? Wah, kamu tuh kemarin baru ngapain? Ya, kamu tuh loh pikiranmu kemarin mikir apa? Ayo, itu diintimidasi sama yang namanya iblis itu, saudara. Karena iblis itu sukanya mengintimidasi. Makanya kalau saudara merasa ada hal yang salah, oh Tuhan ampuni saya, ngaku saja di hadapan Tuhan supaya iblis tidak bisa mengintimidasi saya dan saudara. Karena kalau saudara diintimidasi, hidupmu bangkrut pasti saudara. Kehidupan rohanimu tidak akan bisa bertumbuh, gak bisa. Jika kita merasa masih ada hal yang kita coba sembunyikan selama ini, terbukalah mulai hari ini di hadapan Tuhan. Jangan biarkan hal itu menghalangi untuk kita bertumbuh dalam karakter kita ya sebagai orang percaya, dan tinggalkan kecenderungan untuk menyembunyikan sesuatu dari Tuhan. Justru kita harus terbuka kepada Tuhan dan buang kecenderungan menyembunyikan ketidaktaatan kita ya dengan melakukan sesuatu yang kelihatannya rohani, saudara. Buang semua itu. Tapi justru kita akan terbuka di hadapan Tuhan. Bukan kebetulan hari ini ada tubuh dan darah Tuhan. Melalui tubuh dan darah Tuhan, darah Kristus yang akan membereskan semuanya yang salah ya, yang keliru, yang akan menghalangi karakter kita bertumbuh. Apapun itu saudara, Tuhan sanggup, kematian Kristus di kayu salib sanggup untuk membereskan semuanya. Katakan amin saudara. Itu sebabnya hari ini ya, pertanyaannya saudara jawab sendiri, apa yang kamu sembunyikan? Anda yang tahu, bahkan istrimu gak ngerti, ada yang salah yang aku lakukan. Suamimu juga gak ngerti, orang tuamu juga gak ngerti, anakmu juga gak tahu. Kalau kita sedang melakukan sesuatu yang salah, kita berusaha tutup-tutupi. Ingat, mungkin kau bisa menutupi di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang akan bisa ditutup-tutupi. Tuhan tahu dengan jelas hidup kita masing-masing. Terbukalah di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan itu turun atas setiap saya dan saudara. Tidak ada lagi yang menghalangi berkat Tuhan. Turun atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu. Karena Tuhan membereskan ketidaktaatan, kesalahan, atau apapun yang kita lakukan. Jujur saja di hadapan Tuhan, supaya Tuhan membereskan semuanya. Haleluya. Mari saudara-saudara, saya mengundang musisi bisa maju ke depan. Saya rindu saudara kita menyanyikan satu pujian ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku. Sampai kedalaman hatiku Dia tahu. Sampai kedalaman hatiku. Oh, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Yes, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini
Bagus sekali ya saudara ya, bahwa Tuhan itu mengenal hati kita saudara. Tidak ada yang tersembunyi. Seluruh bagian kehidupanmu, hatimu, pikiranmu, tidak ada yang tertutupi di hadapan Tuhan. Lagu ini mengatakan bahkan Tuhan itu tahu lebih dari orang yang paling dekat sekalipun. Kalau hari ini orang yang paling dekat adalah istrimu, Tuhan itu lebih tahu engkau dibanding orang yang paling dekat. Jangan-jangan orang yang paling dekat tidak tahu ada sisi yang sebetulnya kita masih tutupi. Orang yang paling dekat gak ngerti saudara. Tetapi Tuhan itu tahu. Tuhan kenal hidup kita. Ya. Itu sebabnya lagu ini di bagian ref mengatakan, Tuhan, aku ingin Engkau menjaga hatiku. Saya juga rindu supaya hati saudara semua ini dijaga oleh Tuhan. Supaya tidak ada hal-hal yang tersembunyi. Tuhan melihat semuanya terbuka. Bahwa hidupmu menjadi hidup yang betul-betul menyenangkan hatinya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang salah, tidak ada sesuatu yang bahkan ketidaktaatan yang ada dalam hatimu. Semuanya terbuka dan itulah yang kita katakan seperti lagu ini, Tuhan, jaga hatiku supaya seperti itu. Ya, saya mengundang kita berdiri bersama-sama yuk sebelum kita masuk dalam persekutuan. Katakan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hati. Yes, amin. Jauh melebihi semua, oh yes, yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Yes, supaya kehidupan memancar. Katakan sekali lagi, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal. Tuhan mengenal kehidupanmu, nama lepas nama, setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu hidupmu yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Yes, Lord. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Bagi saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa mengangkat tangan. Kalau ada yang belum dapat, sudah mendapatkan semuanya, baik. Mari saudara, kita mau angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita menghargai tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan. Dan kita dengar demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang di tangan kita, roti yang merupakan lambang dari tubuh Tuhan. Bahkan
Alkitab mengatakan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Tubuhnya sudah dipecah-pecah bagi saya dan saudara. Supaya tidak ada yang tertutupi dari hidup kita. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan. Itu sebabnya kami akan bersama-sama menikmati persekutuan dengan tubuhmu Tuhan. Dengan sukacita kami akan menikmatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan makan bersama-sama persekutuan dengan tubuh Tuhan ini. Dan kita katakan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kita menghargai darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang di tangan kita, anggur yang merupakan lambang dari darah Kristus. Darah meterai dari setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Darah inilah yang sudah membereskan dosa Martin Luther. Darah ini juga yang akan membereskan setiap pelanggaran kita di tempat ini. Asal kita mengaku di hadapan Tuhan, darah Kristus yang akan membereskan semua kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya dibereskan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan darah Kristus. Kami mau menikmatinya dengan sukacita. Jemaat Tuhan, mari kita akan minum bersama-sama. Mari kita katakan bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita sembah Dia, saudara. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang tertutupi di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang kami sembunyikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak ada Tuhan, semuanya terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang kami tutup-tutupi dari hidup kami Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh God, haleluya. Sebagai siapapun kami di tempat ini Tuhan, sebagai suami kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai istri kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai siapapun kami di tempat ini Tuhan. Kami ingin mengatakan di hadapan-Mu Tuhan, kami mau terbuka di hadapan-Mu. Kami tidak mau menyembunyikan sesuatu pun ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari katakan sama-sama, oh Tuhan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku.
Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak akan pernah memancar ketika ada yang kami tutupi ya Tuhan di hadapan-Mu. Itu sebabnya karena kami rindu supaya hidup kami memancar ya Tuhan. Memancarkan karakter Kristus dari hidup kami. Itu sebabnya kami terbuka, tidak ada lagi yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya terbuka dan Engkau yang sudah membereskan semuanya dalam hidup kami ya Tuhan. Kami terima kebenaran ini Tuhan, menjadi bagian dalam hidup kami, mewarnai hidup kami hari lepas hari, sebagai siapapun kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun ini. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan tidak jadi ekor. Surga terbuka. Dan bukan hanya kita bilang ini curahkannya berkat bagi setiap engkau. Bahkan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan akhirnya Tuhan, hanya bagi-Mu lah segala kemuliaan, segala hormat, pujian, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.